Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Dwi Agustina, NIM 1901111000070 dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai adanya kasus pemerkosaan di daerah Kuanyar, Bangkalan yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu, di mana dalam kasus tersebut korban diperkosa secara bergilir oleh 5 terdakwa, sehingga terdakwa tersebut diberikan hukuman mati. Nah, kelima tersangka tersebut adalah Muhammad Sohib, Muhammad Jepar, Muhammad Hajir, Muhammad dan juga Muhammad Hayat. Komplotan itu membunuh teman lelaki korban yakni Ahmad, agar komplotan itu bisa dengan mudah untuk memperkosa korban. Kemudian setelah itu mereka ramai-ramai menggilir memperkosa korban di Pantai Rongkang, Desa Kuanyar Barat. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2017 yang lalu. Setelah puas memperkosa korban, mereka lalu mencekik korban hingga tewas untuk menghilangkan jejak menurut mereka. Kemudian kedua mayat itu, yaitu Ahmad dan korban yang telah diperkosa itu, dibuang di dasar gua dan baru ketahuan setelah 2 bulan kejadian dengan kondisi busuk dan tinggal tulangnya saja. Kemudian polisi langsung sigap mengejar para pelaku dan menangkap satu persatu untuk pelakunya. Kemudian untuk vonisnya ini kan divonis hukuman mati. Lalu bagaimana sih adanya vonis hukuman mati dalam adanya HAM? Karena kan seluruh manusia itu mendapatkan hak asasi manusia yang sama. Jadi walaupun kelima tersangka tersebut melakukan kejahatan, tapi mereka memiliki HAM dan mereka juga dilindungi oleh HAM. Lalu bagaimana sih jika Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan hukuman mati kepada tersangka, sedangkan tersangka masih memiliki perlindungan HAM? Nah, di sini saya akan membacakan dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights atau disebut dengan ICCPR, yakni hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaan pidana mati bukan merupakan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM, dikarenakan secara yuridis formal pidana mati dibenarkan dan pidana mati tetap diperlakukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditoleransi lagi. Kemudian hukuman mati dalam konsep KUHP atau KUH pidana baru sebagai ius constituendum dilatar belakangi oleh pemikiran yang secara garis besar disebut ide keseimbangan, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu. Nah, kemudian hal ini dikaitkan dengan adanya budaya Bangkalan Madura yang terkenal dengan budaya carok. Sebenarnya ini bukan budaya, cuma karena selalu terjadi dengan seiring waktu sehingga masyarakat menyebutnya dengan budaya. Nah, budaya tersebut sangat membahayakan bagi jiwa pelaku ini ya. Nah, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa dalam Pantai Rongkang dikenal sebagai tempat yang sering terjadi begal ataupun perampasan, yang mana hal tersebut tentu dapat membahayakan jiwa atau nyawa orang lain, sehingga penjatuhan hukuman mati dipandang perlu agar atau untuk menciptakan dan memberikan rasa perlindungan aman terhadap masyarakat yang lebih luas. Pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenangan dari penguasa atau negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu. Namun, pidana tersebut merupakan bentuk dari penegakan supremasi hukum dan merupakan cara dari negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya, serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan jiwa orang lain atau nyawa orang lain. Sehingga dengan adanya vonis mati yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan kepada terdakwa itu menurut saya sah-sah saja, karena jika dilihat dari adanya budaya carok di Bangkalan ya, itu kalau misalkan
pengadilan hanya memberikan vonis penjara misalkan 10 atau 5 tahun, ditakutkan ada rasa ingin balas dendam dari keluarga korban, sehingga dikhawatirkan hal itu akan berkepanjangan. Nah, nanti setelah keluarga korban membunuh pelaku, misalkan dari pelaku yang tidak terima membalas lagi, dan terus terjadi seperti itu. Jadi pengadilan negeri ini memberikan keputusan yang sudah benar menurut saya, karena dilihat dari kondisi mayatnya pun mereka berdua ini sudah tidak layak ya, dengan kondisi yang tidak layak ini, busuk dan sudah hanya tinggal tulang belulangnya saja. Dan ini menurut saya juga melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat, sehingga pelaku sah-sah saja jika diberi vonis mati sesuai dengan apa yang pelaku lakukan kepada korbannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.